bunganya saja atau kita sebutnya suatu tambahannya saja itu kan bergulung-gulung terus gitu, Pak. Pernah tadi mungkin saya korek-korek sedikit bisa sampai 1 M, Pak. Bunganya saja. Bisa, 1 bisa. M Karena gitu kan ya? 1% dari 100 M itu kan 1 M. Iya, iya. Kelihatannya kecil 1%. Kelihatan kecil gitu. Itu Iya. kalau boleh dipikirkan secara logis, itu setiap bulan atau misalnya itu bisa beli mobil, Pak, ya berarti ya? Betul, betul. Tiap bulan beli mobil yang lumayan bagus gitu kan. Baik, Bunganya baik. doang. Baik. Mau membereskan utang kan mungkin ada teorinya ya, Betul. supaya bisa cepet. Ya, Orang kan butuh tools, Ya. butuh pengetahuan. ya. Nah, mungkin inilah tempatnya satu-satunya yang istilahnya bisa menolong kita, Ya. organisasi atau komunitas Ya. yang bisa menolong kita bisa cepat mengentaskan kita dari utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di podcast Lunas Utang Miliaran. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bahagia, berbangga karena kedatangan saudara kita semua. Beliau adalah seorang pengusaha dari Jakarta. Proyek beliau berhubungan dengan telekomunikasi, proyeknya banyak. Alhamdulillahnya beliau insya Allah akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana proses beliau dari mulai usaha awal sampai sekarang. Beliau bergabung di MTR, MMC Miliarder Club ini belum lama, tapi beliau akan banyak berbagi kepada kita tentang bagaimana prosesnya beliau, tentang cerita kehidupan beliau. Beliau adalah Pak Heri Wijianto, seorang kontraktor di bidang telekomunikasi dari Jakarta Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Masya Pak Allah. Saya sangat senang karena Pak Heri ini seorang pengusaha yang menurut saya energik nih. Dan Amin, hutangnya, begitu. mohon maaf ini kalau hutangnya saya sebutkan nggak apa-apa ya Pak dalam maka untuk Ya, ibroh ya. ya. Hutang beliau itu dulu sampai 100 M. Dan sekarang alhamdulillah puji Tuhan, beliau kenapa saya sebutkan puji Tuhan ya? Karena beliau adalah seorang Protestan. Betul ya Pak ya? Betul. Kita berbagi dalam prosesnya beliau lunas. Lunasnya sekarang hutangnya dinilai 50 sekian. Iya, sekitar 50-an. Oh, baik. Pak Heri, boleh diceritakan dulu pertama kali punya utang gitu ya. Dulu ceritanya bagaimana hingga akhirnya bisa sampai ratusan miliar, Pak Iya, Heri. iya. Silakan, Pak. Dulu awalnya kita berusaha itu emang kan kita nggak punya modal ya. Ya ada modal cuma sedikit ya. Oke. Cuma kan untuk seiring dengan peningkatannya pendapatan perusahaan atau peningkatan proyek-proyek perusahaan, kita membutuhkan modal lagi gitu di luar yang sudah ada. Oke. Jadi waktu itu emang pertama kali awalnya kita punya utang ke bank itu sekitar 500 500 juta? 500 juta. Waduh. Dari kecil segitu, Pak. Tahun berapa tuh, Pak Heri? Itu sekitar kemungkinan tahun 2015 atau 2016 gitu. 2015, 2016. Sorry, maaf. 2010-an lah. Oh, 2010. Berarti sekitar ada 10 tahun ya, Pak ya? Ya, 10 tahun 11 lebih. tahun ya. Tapi itu angka yang sangat fantastis, Pak. Artinya memang percepatannya sangat luar biasa dalam Ya. waktu 10 tahun bisa sampai dari 500 ke 100. Dari 500 juta ke 100 miliar. Itu Ya. artinya kan puluhan kali lipat, ratusan kali. Betul. Waduh. Apa yang membuat begitu gitu, Pak? Gimana, Pak? Kan seiring dengan kemajuan perusahaan, kalau kita bilang kemajuan oke. perusahaan kan seiring juga dengan proyek-proyek yang didapat kan kita membutuhkan banyak sekali operasional, banyak sekali modal usaha buat menangani proyek. Nah itu kan pada saat itu kan ketika kita ada laba atau ada untung kan kita belikan properti kan, betul. beli properti, nah kita sekolahin lagi. Nah itu menggulung gitu kan, Oke. makin lama dari 500 juta meningkat jadi waktu itu ada
kredit sekitar 17 M, di bawahnya itu juga ada 5 M pertama kali kan. Ya bergulir terus, makin lama makin besar dari beberapa bank ya, tentunya bukan dari satu bank aja gitu loh. Boleh dibisikin Pak, berapa titik? Itu dulu dari satu kita berkembang kan jadi 2, kemudian jadi 3. Terakhir tuh sekitar ada 5 bank lah gitu ya. 5 titik ya? Waduh, gimana nih Pak? Gini. Tadi mulai ada penyelesaian gitu ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak pertama kali bergabung di MTR? Apa yang sejarahnya gimana tuh Pak? Sebenarnya kenapa kita bergabung di MTR itu sebenarnya dari YouTube juga ya kita ketemu ya. Wah ini berarti ini suatu hal yang menarik nih. Lihat YouTube sekarang ini menginspirasi orang di YouTube. Betul. Semoga banyak orang juga yang terinspirasi dari cerita Pak Heri ya. Iya. Boleh. Jadi kan sebenarnya kan saya tuh sampai sekarang tuh masih optimis lah bisa Wajib tuh, Pak. Wajib. Memenuhi melunasi utang-utang kita kan sebagai pengusaha. Itu kan utang kan sebenarnya itu adalah hal yang biasa gitu loh. Suatu hal yang biasa karena untuk untuk menjalankan roda perusahaan kan dapat dana dari perbankan itu salah satunya kan. Nah, cuma di titik kita ngejar profit, ngejar revenue itu kan kadang-kadang kan dengan terjadinya sebelum COVID pun sebenarnya kan udah ada pelemahan ekonomi ya kalau saya lihat. Nah, setelah COVID itu dihajar lebih parah lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita mikirinnya pusing juga gitu. Ini pendapatannya berturun drastis, tapi bunga bank itu kan tetap atau bisa direstruktur lah istilahnya. Tapi restruktur pun sebenarnya nggak cukup gitu loh. Memperpanjang, diperkecil, tapi kalau misalnya dipikir-pikir besar juga itu ya. kan sebenarnya kan cuma mengembalikan bunganya ke belakang gitu. Ada yang ke belakang, ada juga sih yang benar-benar bunganya itu dikecilin. Cuma kebanyakan sih bank itu bunganya dikecilin sekarang, dilemparnya ke belakang, bayarnya belakangan. Jadi akhirnya ya tetap aja sama saja kan gitu. Berat juga gitu. Baik. Kan kita dulu mungkin sama-sama flashback Pak ya. Ketika pertama kali COVID itu kan kalau nggak salah itu bulan Maret ya, 2 tahun yang lalu. Betul. Ya. Kan kita berharapnya kan mungkin, oh ini mah cuma 3 bulan. Kan mungkin begitu ya. Oh betul, ini karena di Chinese juga kan itu kan juga percepatannya kan cepat sekali kan gitu kayak untuk pengembalian ekonomi itu mereka sangat cepat. Tapi kan kita kan ini sepertinya sampai bulan puasa. Bulan puasa kok tidak? Nah ini sampai 2 tahun. Berarti ngos-ngosan banget nih Pak. Atau gimana apa yang dialami itu Pak? Ya sebenarnya semuanya itu tidak terprediksi ya Pak ya. Betul. Jadi kan kita anggapannya itu kan ya paling lama setahun lah. Setahun. Gitu. Ternyata tahun kedua lebih parah dari tahun yang lalu kan. Oke. Nah jadinya kita ya gimana ya? Ya berjalanlah seperti ini gitu kan. Baik. Kalau dipikir-pikir tadi statement Bapak berarti kita kerja keras nih Pak. Kerja keras pun sekarang kan tidak sebanding dengan hasilnya dibandingkan dulu sebelum COVID gitu Pak ya. Sementara bunganya saja atau kita sebutnya tambahannya saja itu kan bergulung-gulung terus gitu Pak. Pernah tadi mungkin saya korek-korek sedikit bisa sampai 1 M Pak. Bunganya saja. Bisa. 1 M karena gitu kan 1% dari 100 M itu kan 1 M. Kelihatannya kecil 1%. Kelihatan kecil gitu. Itu kalau boleh dipikirkan secara logis, itu setiap bulan atau misalnya itu bisa beli mobil Pak berarti ya? Betul. Tiap bulan beli mobil yang lumayan bagus gitu kan. Bunganya doang. Baik. Ya oke. Pak, hingga akhirnya tadi ketika mungkin lihat YouTube gitu ya, terus bagaimana proses hingga akhirnya gabung dan kemarin mendapatkan pembelajaran di TTFM ya, walaupun singkat ya, 3 hari. Gimana Pak, versi Pak Heri? Pada waktu itu saya kan istilahnya kan
pada masa COVID gini kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Yang paling kita liatin kan paling sosial media atau apa segala macam. Berkutat di situ ya. Sambil kita mikir kita mau ngapain sih gitu loh. Yang namanya orang kan nggak bisa diem kan, walaupun nggak bisa kemana-mana, tapi kita kan cari informasi sebanyak-banyaknya kan. Baik. Pada satu saat ya ketemulah ini channel YouTube MTR ini. Ya. Baik. Nah, saya perhatiin apakah ini benar gitu ya. Sempet ragu nggak? Atau gimana Pak? Ya sempet ragu juga gitu. Butuh kan, berapa lama untuk meyakinkan diri Bapak sendiri? Yakin gitu. Sebenarnya sih setelah lihat, saya lihat yang keberapa kali gitu. Baru saya kontak di description-nya itu kan. Di description kan ada nomor kontaknya. Nomor WA, akhirnya saya kontak. Terus ada feedback. Ya udah disitulah kita mulai mulai diskusi lah dengan dari MTR Pak Nur ya, Pak Nur Mansah. Nah di situ langsung saya agak ragunya kan, saya istilahnya kan ini kan kalau MTR ini kan banyak ajaran-ajaran Islami Muslim segala macam. Makanya saya tanya itu dulu. Di awal. Di awal Pak Nur ini apakah bisa non Muslim saya bisa bergabung lihat, saya mau lihat ilmunya seperti apa gitu. Baik. Nah itu jawabannya tuh agak lama juga tuh waktu itu. Ya udah Pak, nanti saya tanya dulu ya Pak. Dia bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Sehari selang 2 hari, barulah di situ ada jawaban. Ya Pak, ini boleh nih ada acara waktu itu acaranya FTMR ya. TTFM Pak. TTFM ya, TTFM itu. Makeover ya. Betul. Nah kalau yang ini Bapak boleh ikut, dia bilang gitu. Oke. Akhirnya setelah beberapa kali ini kita terakhir tuh bisa ikut di Bogor gitu ya Pak ya. Baik. Artinya memang MTR terbuka juga gitu Pak ya. Betul. Nah versi Bapak sendiri ketika mulai bergabung, ada yang menurut Bapak bagaimana? Apakah sesuai dengan yang memang disampaikan di YouTube atau bagaimana? Atau ada sedikit pencerahan? Atau nanti juga ada apa yang Bapak lakukan setelah mendapatkan di TTFM ini? Gitu. Ya memang sih sebenarnya dari sisi logiknya sih emang ada gitu ya. Kita tuh cara-cara penyelesaian utang itu seperti apa, kenapa utang nggak selesai-selesai, itu sebabnya apa. Nah itu kan kita bisa dapat kalau kita pikir secara logisnya itu masuk. Jadi kalau secara di luar yang logis itu kadang-kadang ada juga diberikan gitu kan yang sebenarnya nggak masuk akal. Cuma kan itu kenapa bisa terjadi ya kita nggak ngerti gitu loh. Mungkin dari segi itu ya udah kita telan aja gitu. Misalkan ya ada hal-hal yang istilahnya apa sih yang nggak ada hubungannya gitu kok bisa juga gitu loh. Ya udah kita lihat dulu. Lebih gitu kan. spesifik mungkin Pak, kalau mungkin diceritakan experience apa gitu yang tadi mungkin bahasanya unlogic gitu Pak ya, di luar logik gitu ya. Seperti apa Pak? Apa ya? Yang masalah klonan itu, saya juga bingung itu. Baik. Ini agak sensor nih. Nah itu udah bilang. Ya itu kalau dibilang unlogic tapi dibilang logik juga Pak. Oh gitu. Karena ya. kan juga kalau misalkan mungkin yang ceritanya Pak Firman ya berarti ya, Pak Firman yang dari Kalimantan ya berarti ya. Betul. Beliau ketika memang keluarganya diperbaiki, kalau bahasa klonan itu kan berarti kan hubungan antara suami istri kan diperbaiki Pak ya. Karena kan kadang-kadang sumber masalah itu munculnya dari 2 orang ini Pak. Ketika suaminya, kemudian istrinya sikap loyal, kemudian mulai lagi berangan-angan tinggi, kemudian lagi kan mungkin muncul utang dari situ. Masalah di dalamnya sudah bermasalah, kemudian memberikan masalah-masalah lain di luar. Ketika diselesaikan di dalam, kemudian antara bapak dan ibunya berdoa baik-baik, kemudian melaksanakan saling mengasihi kembali, ya alhamdulillah mendapatkan kebarokahan. Ya kita nyebutnya itu unlogic gitu. Tapi kalau versi bapak mungkin ada, kalau bapak coba aja. Tapi itu versi bapak masuk juga ya Pak ya berarti ya? Iya. Baik. Nah, gini Pak. Sekarang kan memang dulu punya hutang 100 M gitu ya. Sekarang ada 50 M. Kita doain bersama semoga
hutang-hutang Pak Heri, keluarga, insya Allah lunas ya. Apalagi tadi Amin. pasti punya harapan, punya ini dong Pak, punya tadi punya harapan bahwasanya punya kekuatan juga, wah utang segini pasti bisa selesai. Karena di MTR kan utang-utang banyak kan bisa selesai juga tuh Pak. Betul. Nah betul. kalau Pak Heri insya Allah selesai. Nah ketika masuk di MTR Pak, pelajaran-pelajaran penting apa yang Bapak dapat? Pelajaran-pelajaran yang didapat sih sebenarnya apa ya? Kita pernah dengar juga mungkin kita pernah dengar bahwa orang kan ada yang istilahnya jangan ngutang. Karena utang itu kan membuat beban, membuat pikiran, membuat segala macam. Cuma kalau pengusaha kan ininya lain lagi, mikirnya lain lagi. Utang itu biasa, selama kita masih bisa bayar. Udah maklum ya Pak maklum, ya? Karena kan itu utang usaha ya. Saya rasa semua sebenarnya itu utang piutang itu kan wajar di perusahaan wajar kan, karena kalau kita kirim barang kan barang nggak langsung dibayar, kita nagih. Nah itu kan jadi piutang atau jadi utang bagi yang beli kan. Nah itu sama gitu loh. Nah ini sekarang kita ke bank, pinjem duit, habis itu kita bayar. Setelah usaha menghasilkan uang, kita bayar, kita kembaliin. Itu kan suatu hal yang wajar. Jangan utang, karena utang itu kan begitu ngutangnya enak, bayarnya yang nggak enak kan. Kadang-kadang kita sama keluarga jadi berantem gara-gara utang Pak. Betul, itu yang jadi betul. masalah kan gitu. Jadi utang bisa bisa menurunkan produktivitas, utang juga bisa bikin kita nggak fokus. Karena kalau sudah punya utang kan banyak hal Pak jadi ini Pak. Betul, gitu. betul. Kalau Bapak sendiri gini Pak, selama utang, kita ngomong Pak versi Pak Heri ya. Selama utang, hal-hal buruk atau apa sih? Kalau kita di buku merah ada namanya tabiat buruk, Pak. Nah, tabiat buruk itu macam-macam, gitu kan ya. Kalau Bapak sendiri yang Bapak rasain ketika berutang, tabiat buruk apa yang Bapak rasakan? Kita kan sebenarnya kita selalu fokus kepada usaha kita, Pak. Kita fokus, kita membesarkan, kita cari profit, cari revenue di sini. Cuma kan yang pemberi hutang ini kan akan lebih gencar daripada kita memfokuskan di sini. Kalau ini kita yang pemberi hutang kita abaikan juga, kitanya yang kerepotan gitu kan, malah semakin keras gitu loh. Jadi kan akhirnya kita fokusnya kebagi dua gitu loh Pak. Itulah yang kira-kira nggak jadi yang menghambat tuh seperti itu juga. Baik. Kalau setiap margin dari usaha gitu Pak. Kalau kita punya utang kan biasanya kan marginnya itu kebanyakan kan digunakan bukan buat operasional tapi buat bunga lembaga keuangan. Itu gimana Pak? Ya memang sih pada akhirnya kalau kita mempunyai utang itu kan yang nomor satu yang harus kita bayar itu adalah utang. Jadi kita berusaha udah dengan keras ada hasil. Yang nomor satu dibayar apa? Hutang. Jadi itulah yang memberatkan gitu. Karena kalau utang nggak dibayar kita jadi istilahnya repot ya Pak ya, jadi diteleponin terus lah, apalah segala macam. Ya akhirnya sekarang kita bekerja tuh buat yang pemberi hutang gitu Pak. Oke. Ya kalau sekarang sudah ke MTR, kalau tadi kan disebutkan katanya MTR itu haram utang nih. Kalau Bapak gimana nih sekarang masih? Kalau saya sih sebenarnya utang itu adalah emang kewajiban kita untuk kita bayar Pak gitu loh. Wajib, Cuma sebenarnya bunga pun kalau saya sendiri saya masih nggak terlalu keberatan buat bayar sepanjang kita masih bisa membayarnya gitu loh. Namun kondisi sekarang kan nggak memungkinkan gitu loh ya. Jadi diberi keringanan atau apalah supaya kita juga bisa terus melunasi utang-utangnya. Karena kalau penghasilan kita dipakai buat utang semua kita nggak bisa jalan, ya stop di situ, selesai gitu Pak. Nih kalau tadi COVID ini nggak bisa diprediksi. Kita juga nggak bisa prediksi nih Pak, nanti mau sampai kapan kondisinya, apakah PPKM ini diperpanjang atau tidak. Kalaupun toh nanti kita ngomong berat nih Pak, diperpanjang terus, gimana Pak menurut Pak Pak Heri? Saya juga nggak kepikiran sampai situ gitu loh. Ya kita sih kalau diperpanjang ya mungkin ya selesai juga gitu kan. Urusannya semuanya juga bukan kita aja kan, massal kan. Baik. Karena bukan perorangan ya Pak. Betul, ya kita nggak bisa apa-apalah.
masalah Pak itu. Heri, di buku merah ini, Pak, itu memang buku merah ini memang diperuntukkan untuk semua orang ya, khususnya memang utang juga. Nah, kemudian teman-teman dari Christian juga kita sedikit bahas nih, Pak, di sini, Pak, Oh, di iya, Pak. belakang. Bapak sudah baca, Pak Heri? Saya belum sempat baca betul. Jadi kalau misalkan kalau agama-agama yang memang kita nyebutnya agama samawi mungkin Pak ya, sama-sama agama samawi. Itu memang ada beberapa di teman-teman di Kristiani itu juga sebenarnya mengharamkan hutang. Itu bener kan nggak sih Pak? Pernah dengar begitu nggak? Sebenarnya sih bukan sesuatu yang haram ya, cuma atau gimana? itu tidak boleh aja gitu loh. Tapi memang itu ada ajaran Bunga demikian itu ya? istilahnya kan orang kalau misalkan kalau dari orang tua kita Ya. ngajarin itu jangan ngebungain uang gitu loh, istilahnya seperti itu. Jangan ngebungain uang karena kesian gitu loh, istilahnya jangan makan dari uang bunga lah gitu, seperti itu Pak. Cuma kalau misalkan kita si penerima utang, kita membayar bunga, ya itu nggak apa-apa gitu, karena kan ya istilahnya kan balas jasa ya, balas jasa selama itu nggak memberatkan gitu Pak ya. Cuma kalau bunganya makin gede itu kan yang susah kan, terlilit utang Terus seperti ya, itu, betul. mendingan jangan begitulah ya. Kita kalau tadi ajaran-ajarannya berarti yang lebih baik dihindari, kurang lebih begitu ya Iya, Pak ya. iya. Baik, Pak, selama kemarin belajar di MTR, ada manfaat-manfaat sedikit apa yang bisa mungkin diceritakan kepada teman-teman Pak, mungkin Pak, atau saran-saran bagi teman-teman juga apakah bisa masuk ke MTR gitu Pak, Pak Heri? Silakan Pak, monggo Pak, gimana Pak? Ya kita sebenarnya dengan acara kemarin itu ya kita bisa mengambil ilmunya lah Pak ya. Dari sisi yang logis gitu ya, yang logis. Kalau misalkan berhutang itu emang memberatkan gitu, makin lama bukan semakin kita bisa besar, malah utangnya makin besar gitu loh. Kan selalu diajarin itu, kita harus istilahnya kita harus bisa mengirit pengeluaran lah gitu ya, mengirit pengeluaran, memperbesar revenue gitu loh Pak. Overspending itu di ini ya, Betul, menjadi under earning ya. betul. Itu keren juga itu, Pak. Boleh diceritakan sedikit, Pak? Mungkin, Pak, gimana, Pak? Konsep yang mengirit tadi, cranking uang dan sebagainya. Boleh, Pak? Agar berbagi, Pak. Yang mengenai itu memang selama ini sebenarnya kan itu pelajaran basic ya. Basic banget sebenarnya ya. Sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan kita suka lupa. Betul. Tanpa sadar kita melakukan itu. Kita tanpa sadar melakukan itu. Kita tanpa sadar kita yang nggak perlu kita jadiin perlu kan. Yang harusnya nggak usah ini kita lakukan, kita beli atau pemborosan atau segala macam. Betul. Seperti itu Pak. Ya kita diingatkan lagi gitu loh Pak. Ya sebenarnya sih hal-hal kayak ini kan emang harus diulang-ulang kan. Betul. Hal-hal yang apa sih yang basic-basic itu kadang-kadang kita suka lupa gitu loh Pak. Betul. Tapi kalau tadi yang hanya sekedar overspending tadi dikerucutkan, kemudian di under earning ya, jadi dikuatin lagi menjadi over earning, itu sebenarnya kalau kita terus terapkan terus kan itu kan selesai juga Pak. Betul. Ya, utang itu kan nggak ada. Kemudian sesuatu hal yang investasi nggak perlu diikuti kan sebenarnya kan jadi apa ya, insya Allah jadi ikat pinggangnya dikuatkan, kemudian dibanyakin lagi untuk usahanya, insya Allah kan utang menjadi selesai kan begitu ya Pak ya. Pak. Iya. Baik. Dan itu bermanfaat juga ya Pak Heri ya. Sangat bermanfaat. Baik. Harapannya Pak Heri tetap istiqomah, tetap bergabung, tetap cari ilmu di MTR. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian agar bahwasanya utang itu punya banyak aspek ya Pak ya. Nah, aspek-aspek tadi yang bisa sampai 1 miliar itu kan besar sekali. Kita doain bersama Pak Heri dan keluarga beserta usaha-usaha beliau, kita doain semakin maju, semakin berkembang. Amin. Karena dengan adanya usaha yang maju, utang berapapun selesai. Betul. Insya Allah selesai. Amin. Baik, semoga kita doakan beliau bersama menjadi orang yang benar-benar bisa melunasi utang dengan ilmu-ilmu MTR. Kemudian kita doakan bersama usahanya beliau terus berkembang, melejit tanpa batas. Ada sepatah dua patah kata Pak yang mungkin mau disampaikan Pak Heri, silahkan. Ya, memang khususnya sebenarnya utang itu yang punya utang kan banyak.
mungkin orang ada yang terbuka, ada yang nggak terbuka. Cuma kalau misalkan orang ingin melunasi atau mau membereskan utang kan mungkin ada teorinya ya. Betul. Supaya bisa cepet. Ya. Ya bisa aja sih nggak usah masuk ke MTR, mungkin bisa lunas utangnya juga. Cuma kan kita orang kan butuh tools, butuh pengetahuan. Nah, mungkin inilah tempatnya satu-satunya yang istilahnya bisa menolong kita. Organisasi atau komunitas yang bisa menolong kita bisa cepat mengentaskan kita dari utang. Itu aja dari saya. Amin. Pak Heri, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih sekali banyak, atas ilmunya. Saya sangat-sangat bahagia saudara kita ini, Pak Heri ini. Terima kasih Pak, kita cukupkan sekian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya baca alhamdulillah 3 kali, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.